Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Putri Cahyani, NPM 2341138. And this video, I will explain about identification case in Financial Information System. Nah, teman-teman, di sini aku akan membahas bagaimana kita mengidentifikasi kasus atau permasalahan dalam sistem informasi finansial atau keuangan yang fokusnya yaitu bagaimana kita memahami gangguan-gangguan dan juga kelemahan sistem keuangan dalam organisasi agar kita dapat memperbaiki ke depannya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kalian udah pada tahu belum sih apa itu sistem informasi finansial atau bisa kita sebut itu FIS. Nah, FIS ini teman-teman adalah sistem yang berbasis komputer yang kita gunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan juga melaporkan data keuangan organisasi. Nah, sistem ini tuh mendukung bagaimana aktivitas keuangan serta menyediakan informasi keuangan yang akurat bagi manajemen dan juga pemangku kepentingan. Nah, dengan FIS ini data keuangan itu akan dicatat secara sistematis dan dapat diakses kapan saja ketika kita membutuhkannya. Lalu selanjutnya itu ada importance of financial information system. Nah, pada slide ini kita akan membahas betapa pentingnya sistem informasi keuangan ini bagi organisasi. Nah, FIS ini teman-teman membantu bagaimana kita memastikan keakuratan dan juga kekonsistenan data keuangan, mengurangi kesalahan akibat pencatatan yang manual, serta meningkatkan efisiensi operasional keuangan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas komponen-komponen utama sistem informasi keuangan atau FIS. Nah, yang pertama teman-teman, di dalam FIS ini terdapat output yang sering kita dengar, yaitu data transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian dan juga penggajian. Lalu selanjutnya ada processing, yaitu proses di mana kita mengkualifikasi, memperhitungkan dan juga validasi data. Selanjutnya itu ada output, di mana ada input pasti ada output yang berarti laporan dan juga laporan keuangan. Selanjutnya itu ada database. Database ini penyimpanannya data keuangan. Lalu ada teknologi. Teknologi ini yaitu seperti perangkat lunak dan juga perangkat keras. Selanjutnya yang terakhir itu ada human research, di mana seperti kita yaitu yang menggunakan sistem tersebut atau administrator. Nah, semua komponen ini teman-teman saling terhubung bagaimana kita akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Lalu teman-teman, kita akan membahas mengenai kasus-kasus umum yang sering terjadi dalam sistem informasi keuangan atau FIS. Yang pertama itu data keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap seperti itu. Lalu keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya ada kurangnya integritas antara departemen, juga masalah-masalah keamanan seperti akses tidak sah ke data keuangan. Lalu selanjutnya itu ada step to identify financial information system case, yaitu bagaimana kita menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi kasus. Yang pertama, kita itu dapat mengamati alur kerja keuangan dan penggunaan sistem. Lalu selanjutnya kita mengumpul data dan laporan-laporan keuangan yang relevan. Selanjutnya mengidentifikasi ketidaksesuaian atau inefisiensi. Selanjutnya menentukan akar penyebab masalah, dan terakhir kita mengevaluasi dampak-dampak masalah terhadap kinerja organisasi. Nah, dengan langkah-langkah ini teman-teman kita dapat membantu menganalisis masalah-masalah secara sistematis. Nah, di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus nyata, yaitu sebuah perusahaan yang mengalami keterlambatan penyusunan laporan keuangan bulanan karena datanya dari setiap departemen itu diproses secara terpisah. Nah,
Akibatnya kita itu dapat terjadi duplikasi data dan juga keterlambatan laporan. Nah, sehingga manajemen ini sulit untuk mengambil keputusan tepat waktu. Nah, dengan menganalisis menunjukkan bahwa sistem tersebut dalam kasus ini tuh belum benar-benar terintegrasi teman-teman, atau konsolidasinya yang secara manual itu meningkatkan resiko kesalahan. Dan juga perusahaan ini tuh sangat-sangat membutuhkan sistem informasi keuangan yang terintegritas. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam materi ini teman-teman menegaskan bahwa kita mengidentifikasi kasus dalam sistem informasi keuangan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan FIS ini ya teman-teman, kita itu dapat memastikan data itu tetap akurat, tepat waktu, dan seharusnya itu dapat dipercaya seperti itu. Nah, dengan kita memahami struktur sistem dan mengenali masalah umum, organisasi ini dapat menganalisis kelemahan sistem dengan lebih efektif. Nah, dengan identifikasi yang tepat, kita ini dapat memungkinkan memperbaiki sistem, meningkatkan kinerja, dan juga mengambil keputusan strategi yang lebih baik. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.